Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah PPKN KD 3.1 dan SPDP KD 3.4. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Dan bagaimana perasaanmu? Dalam kehidupan kamu sehari-hari, pasti secara tidak sadar kamu pernah menjadi seorang pemimpin. Entah itu menjadi pemimpin dalam belajar kelompok, atau pemimpin saat kamu memimpin upacara bendera. Bagaimana perasaanmu? Pasti ada perasaan senang dan deg-degan ya. Sekarang coba kita baca cerita berikut ini. Anak-anak, setelah kalian baca cerita tersebut, mari kita identifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita. Yang pertama, dalam peristiwa "Aku tahu bersabarlah", nilai-nilai Pancasila yang sesuai adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, dalam peristiwa sisa kentang yang ada, biarlah untuk makan anak-anak, nilai Pancasila yang sesuai rela berkorban sesuai dengan sila ketiga. Yang ketiga, ketika Deda kasihan melihat si pengemis, nilai Pancasilanya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan sila kedua. Yang keempat, pada saat Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya, nilai Pancasilanya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan sesuai dengan sila keempat. Yang kelima, pada saat Deda berkata, "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu", nilai Pancasilanya memberi pertolongan kepada orang lain sesuai dengan sila kelima. Yang keenam, saat Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangga, nilai Pancasilanya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan sila kedua dan memberi pertolongan kepada orang lain sesuai dengan sila kelima. Wah, ternyata dalam cerita tersebut banyak sekali penerapan-penerapan nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai patung, mengenai ciri-ciri patung, mengenai jenis patung, mengenai bahan pembuat patung, dan mengenai cara pembuatan patung. Nah, masih ingatkah kalian bahan pembuat patung
yaitu yang pertama ada bahan lunak, contohnya tanah liat, sabun, dan lainnya. Yang kedua yaitu bahan sedang. Yang ketiga bahan keras seperti granit dan kayu jati. Lalu dengan cara pembuatannya, yang pertama dengan teknik membutsir, yaitu teknik dengan mengurangi bahan. Yang kedua dengan teknik cor, yaitu mencetak bahan. Yang ketiga dengan modeling, kita membuat model terlebih dahulu. Yang keempat merakit, dan yang kelima dengan cara membentuk. Nah, anak-anak, sekarang mari kita coba untuk membuat patung dari bahan lunak, yaitu dari bubur kertas dengan teknik modeling. Yaitu caranya adalah yang pertama, kalian siapkan kertas bekas atau koran bekas. Lalu yang kedua, rendamlah kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan dari besar kecilnya patung yang akan dibuat. Yang keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji atau lem kertas biasa sampai berbentuk seperti tanah liat. Yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Yang ketujuh, jemur patung di bawah sinar matahari. Yang kedelapan, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Nah, itulah cara-caranya dalam membuat patung dari bubur kertas. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.